Pernahkah kalian berpikir kenapa peristiwa-peristiwa di masa lalu tercetak menjadi sejarah penting? Karena tanpanya, maka akan timbul beragam konsekuensi dan dampak negatif yang dapat mempengaruhi pemahaman, identitas, bahkan peradaban manusia. Selamat datang di perjalanan intelektual kita kali ini, di mana kita akan menjelajahi dunia penuh warna dari mata kuliah ilmu kalam. Bersiaplah menyusuri lorong sejarah yang menarik, merenungkan dan memahami betapa esensialnya pemahaman mengenai Khawarij dan Murji'ah sampai ke akar-akar pemikirannya dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amalia Dan saya Jihan Maghfirah. Kami mahasiswi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya Alyasini Pasuruan. Mari kita mulai dengan membahas Khawarij. Khawarij dalam terminologi ilmu kalam merupakan suatu sekte atau aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib yang terbentuk karena ketidaksetujuan terhadap keputusan Ali yang bersedia menerima tahkim atau arbitrase. Berikut sejarah kemunculan Khawarij. Khawarij merupakan aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan keputusan tahkim dengan kelompok Bughod, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah dalam perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi. Kelompok ini pada mulanya memandang Sayyidina Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar karena beliau adalah khalifah yang sah yang telah dibaiat oleh mayoritas umat Islam. Sementara Sayyidina Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang sah. Selanjutnya yaitu doktrin pokok. Di antara doktrin-doktrin pokok pada aliran ini terbagi menjadi 3 aspek, antara lain aspek politik, aspek teologi, dan aspek sosial. Terlepas dari berapa banyak subsekte pecahan Khawarij, para tokoh seperti Al-Baghdadi, Harun Nasution, dan Al-Ashfarayani sepakat bahwa subsekte Khawarij yang besar hanya ada 8, yaitu Al-Muhakkimah, Al-Azriqah, An-Najdat, Al-Baihasiyah, Al-Ajaridah, As-Salabiyah, Al-Abadiyah, As-Sufriyah. Harun Nasution juga mengidentifikasi beberapa indikasi aliran yang dapat dikategorikan sebagai aliran Khawarij masa kini, antara lain mereka yang mudah mengkafirkan muslim yang tidak segolongan dengan mereka. Kemudian Islam yang benar hanya yang mereka pahami dan amalkan, pada selain itu dianggap tidak benar. Muslim yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang mereka pahami dan mereka amalkan. Kemudian mereka memilih pemuka agama dan pemuka pemerintahan berasal dari golongannya sendiri, karena selain itu mereka menganggap sesat, kemudian bersifat fanatik perihal paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuannya. Materi selanjutnya akan membahas mengenai Murji'ah. Murji'ah adalah sekte atau aliran yang menunda penjelasan perihal kedudukan orang yang bersengketa di akhirat kelak. Berikutnya ada 3 teori yang berkembang mengenai latar belakang kemunculan Murji'ah. Teori pertama mengatakan bahwa ketika terjadi pertikaian politik, sebagian sahabat mengembangkan gagasan irja atau arja'ah dengan tujuan untuk menghindari sektarianisme serta menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam. Teori kedua mengatakan bahwa pada masa cucu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah, gagasan irja yang muncul doktrin Murji'ah pertama kali muncul pada tahun 695 Masehi sebagai gerakan politik. Teori yang ketiga mengatakan bahwa ketika terjadi perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu dilakukan tahkim atas usulan Amr bin As yang merupakan kaki tangan Muawiyah saat itu, kelompok Ali terpecah menjadi 2, yaitu pro dan kontra. Kelompok kontra akhirnya menyatakan keluar dari golongan Ali, yaitu Khawarij. Kemudian kelompok pro mendewakan Sayyidina Ali, yaitu Syiah. Lalu muncul kelompok sahabat yang tidak sependapat dengan keduanya, yaitu Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, sementara perihal dosa diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah doktrin pokok Murji'ah. Antara lain, penangguhan keputusan bagi Ali dan Muawiyah hingga Allah memutuskannya di akhirat kelak. Kemudian, penangguhan kedudukan Ali sebagai khalifah keempat, pemberian harapan terhadap para muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmatnya, dan yang terakhir, doktrin-doktrin Murji'ah menyerupai ajaran para skeptis dan empiris dari kalangan Helenis. Adapun sekte-sekte Murji'ah antara lain Al-Jahmiyah, As-Solihiyah, Al-Yunusiyah, Asy-Syamriyah, Asy-Syabaniyah, Al-Hoilaniyah, An-Najariyah, Al-Hanafiyah, Asy-Syabibiyah,
Al-Mu'aziyah, Al-Murishiyah, dan Al-Karamiyah. Dan adapun yang termasuk kelompok ekstrim antara lain Jahmiyah, kemudian ada Sholihiyah, kemudian ada Yunusiyah dan Ubaidiyah. Dan yang terakhir ada Hasaniyah. Mereka berpendapat jika seseorang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Orang yang seperti ini tetap mukmin dan bukan kafir. Kesimpulannya adalah, jika Khawarij menekankan pada persoalan siapa di antara orang Islam yang telah menjadi kafir, maka Murji'ah sebaliknya, diskursus teologis mereka lebih terfokus pada masalah iman, yaitu siapa dari orang Islam yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Dalam mengakhiri pemaparan kami kali ini, mari kita jadikan tiap materi yang telah kita jelajahi sebagai pilar wawasan yang membangun intelektual kita sebagai mahasiswa. Seperti kata Khalil Gibran, ilmu adalah api yang menyala, bukan sekedar bejana yang terisi. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Oleh karena itu, mari kita wujudkan pemahaman kita dalam tindakan, dan cahaya pengetahuan ini membawa pencerahan pada langkah-langkah kita ke depan. Semoga semangat ilmu kita selalu berkobar dan mengukir jejak kebaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.